Halo, kenalin aku Fahrul. Halo, kenalin aku Rifki. Halo, kenalin aku Fahri. Halo, kenalin aku Cundi. Halo, kenalin aku Fiha. Halo, aku Sarah. Dan kami dari Kelompok 6. Dan kami akan mempresentasikan materi mengenai psikologi komunitas. Sebenarnya apa sih psikologi komunitas itu? Simpel lagi nih teman-teman. Psikologi komunitas itu adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang fokusnya itu tentang hubungan antara individu dan juga lingkungannya. Psikologi komunitas sendiri itu juga berkaitan erat dengan bagaimana kita bisa saling terhubung, saling mendukung, saling tumbuh bareng, dan juga dapat membuat sebuah komunitas itu menjadi lebih sehat dan juga lebih adil buat semua orang. Nah, psikologi komunitas sendiri juga punya peran-perannya loh teman-teman. Yuk ikutin keseruan vlog kami tentang apa aja sih peran dalam psikologi komunitas itu. Peran pertama dari psikologi komunitas adalah pencegahan ataupun prevention, yaitu mencegah munculnya masalah psikologis dan sosial melalui intervensi ini di tingkat komunitas. Contohnya seorang psikolog yang bekerja sama dengan sebuah lembaga untuk mengadakan konseling tentang kenakalan remaja bagi para remaja. Oke, halo Farul. Makasih ya udah datang hari ini. Jadi aku sempat dengar kamu ada masalah ya di sekolah. Kamu boleh tahu masalahnya apa ya? Aku sering dipanggil dulu kak, soalnya emang aku sering diajak nongkrong sama temen-temenku dan itu kan kadang ribut sama sekolah lain. Oh gitu. Jadi apa namanya kamu untuk ikut seperti nongkrong, terus tawuran gitu, itu apakah kamu berinisiatif atau kamu diajak sama orang? Kalau aku sendiri sih kalau tawaran gitu cuma meninggal bangga aja sama mereka, biar dianggap keren gitu. Iya, jadi tapi kamu tahu nggak sih ada cara lain ya biar kamu itu sekali-kali bisa nih berinisiatif ke mereka, ngajak mereka ke hal yang lebih positif. Kayak semisal kamu punya hobi nggak nih? Musik Main musik, nah itu bagus banget. Jadi kamu bisa berinisiatif buat ngajak teman-teman kamu, semisal main musik kayak gitu. Dan di sini itu kita tujuannya juga bukan menghindari masalah ya. Jadi kita ingin kamu itu apa sih diberdayakan supaya kamu dan teman-teman kamu apa ya lebih menuju ke kegiatan yang positif itu. kayak juga ya kak, aku kan suka main musik nih, barangkali kan aku bisa latih barengnya sama temen-temen. Betul banget. Jadi nanti mungkin bisa diajakin ya teman-temannya untuk ngelakuin hal yang lebih positif. Ya, bakal aja kok. Nah, kita masuk ke peran yang kedua nih. Jadi, peran kedua dari psikologi klinis adalah untuk pemberdayaan atau empowerment, yaitu memberikan kekuatan dan kapasitas pada individu maupun kelompok agar mampu mengontrol hidupnya sendiri. Contohnya itu seperti psikolog komunitas yang mendampingi kelompok organisasi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan wirausaha dan mengelola keuangan sederhana. Nah, biar gak bingung, mungkin kita langsung ke contohnya aja ya. Aku nggak setuju Fahri. Dana kegiatan kemarin tuh nggak jelas alokasinya kemana. Pokoknya kita butuh transparansi. Aku udah catat semua pengeluarannya. Cuman kamu sampai detail, ya dibantu, jangan protes doang. Oke, teman-teman, tenang dulu. Gue tahu kalau dana kita belum rapi, tapi kita juga butuh cara ngatur dananya rapi gimana. Semuanya, aku dengar ada sedikit perbedaan pendapat ya, tapi nggak apa, karena itu jadi kesempatan besar juga buat kita bisa belajar bareng mengenai pengelolaan keuangan dan kolaborasi tim. Iya Kak Sarah, kita tuh sering banget bingung gimana sih cara ngatur dana, dan pada akhirnya kita sering banget salah paham satu sama lain. Itu hal yang wajar banget kok Rifki, nggak apa-apa. Justru kalian punya potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas kolaborasi tim dari kalian. Gimana kalau misalnya setelah ini aku bikin kalian tim kecil untuk memfokuskan diri di perencanaan dana dan juga kolaborasi tim yang lebih baik. Wah itu ide bagus banget. Jadi kita kayak semua tahu harus seperti apa dan aku pun nggak kerja sendirian. Setuju. Dengan itu kita bisa saling percaya dan sama-sama tanggung jawab kan? Nah, itu baru namanya pemberdayaan.
belajar bersama dan kolaborasi bersama. Nah teman-teman, peran yang ketiga adalah sebagai dasar pendorong partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sosial. Contohnya itu dalam sebuah program peningkatan kesehatan mental remaja, psikologi komunitas ini melibatkan himpunan mahasiswa psikologi untuk merancang dan menjalankan kegiatan seperti diskusi kelompok, kampanye anti-bullying, dan konseling sebaya. Halo guys, kita lagi sama. Nah, ini dari komunitas Toneko. Jadi aku ini mau tanya nih beberapa hal terkait organisasi yang mahasiswa ikuti atau komunitas yang mahasiswa ikuti lah. Pertanyaan pertama, menurut mahasiswa sendiri, apa sih permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah organisasi? Halo guys, jadi kita lagi bersama Aldino dari organisasi UKM. KM Silat PSNU. Jadi aku ingin bertanya beberapa hal terkait organisasi yang Aldino ikuti. Yang pertama, menurut Aldino sendiri sih, apa sih permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah organisasinya Aldino yang Aldino ikuti? Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar anggota. Yang selanjutnya nih, lalu menurut Aldino sendiri, peran psikologi komunitas pencegahan prevention itu berpengaruh signifikan gak ya untuk menyelesaikan problem yang ada? Berpengaruh karena kita butuh komunikasi dan koordinasi lebih lanjut, dan kita masih bingung cara mengatasinya karena di organisasi tersebut banyak dari fakultas lain dan dari angkatan-angkatan yang masih dari 21 pun kadang masih ada, jadi kita masih membatasi dengan kata sungkan antar anggota. Lalu ada gak sih langkah prevensi untuk mengatasi masalah tersebut dalam organisasi Aldino? Seperti apa ya contoh penyelesaian dan pencegahannya? Mungkin dari menurutku sendiri harus lebih banyak kumpul dan ajakan-ajakan untuk itu dia tadi pembahasan kita dari kelompok psikologi komunitas. Rasa persaudaraan. Los. Setelah ngobrol dengan teman-teman yang aktif organisasi di kampus, ternyata banyak banget ya hal menarik yang bisa kita ketahui, mulai dari bagaimana kita bisa saling tolong menolong, saling membantu, sampai pentingnya punya rasa peduli pada lingkungan sekitar. Sekarang nih, menurut kalian seberapa pentingnya sih psikologi komunitas di kehidupan kampus? Apa kalian pernah ngerasain manfaatnya secara langsung melalui kegiatan organisasi ataupun kegiatan sosial lainnya? Semoga dari apa yang udah kita bahas tadi, kalian jadi makin ngerti ya tentang saling peduli dan perasaan untuk berkontribusi pada lingkungan sekitar. Nah, mungkin cukup sekian dulu nih teman-teman pembahasan dari kelompok kita. Makasih ya udah nonton sampai akhir. Dadah.